Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang final project dalam mata kuliah Machine Learning dengan judul Machine Learning untuk analisis prediksi kualitas udara menggunakan model regresi linear berganda dengan Python dan Orange. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Didatul Islamiyah NIM 30111100004. Yang kedua ada Bayu Marsa Nugra Fitra dengan NIM 30111100013. Dan saya sendiri Alia Nurrahma Eka Pratiwi NIM 30111100010. Latar belakang dari final project kami yaitu Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan dengan tingkat polusi udara relatif tinggi karena dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, urbanisasi, konsumsi energi, transportasi atau motorisasi, dan pertumbuhan penduduk. Pencemaran udara dapat memicu timbulnya infeksi saluran pernafasan pada daerah bronkiolus dan alveolus, ISPA, serta pemicu kematian dini. Oleh sebab itu, kami harus mengetahui bagaimana cara melakukan analisis prediksi kualitas udara menggunakan model regresi linear berganda dengan Python dan Orange. Kami mengambil data dari Jakarta Open Data. Selanjutnya, untuk tujuan dari final project kami yaitu untuk mengetahui cara analisis prediksi kualitas udara menggunakan model regresi linear berganda menggunakan Orange dan juga Google Colab yang menggunakan bahasa Python supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan untuk mengatasi pencemaran udara. Manfaat dari final project kami yaitu yang pertama untuk referensi pemerintah dalam melakukan prediksi kualitas udara, dan yang kedua memberikan pengetahuan untuk menganalisis prediksi kualitas udara menggunakan model regresi linear. Terdapat ada metode penelitian antara lain 1. Tahap penelitian. Tahap penelitian itu terdiri dari identifikasi permasalahan, penentuan dataset, data pre-processing, analisis data. Analisis data ada 2, yaitu data training dan data testing. Yang terakhir penyusunan data. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Tahap perencanaan adalah awal untuk melakukan pengembangan penelitian yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan menentukan topik penelitian. Tahap penelitian pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi permasalahan untuk menentukan topik penelitian. Pada tahap ini penulis dapat sebuah permasalahan mengenai pencemaran udara dan indeks pencemaran udara. Lalu ada perumusan masalah dan tujuan masalah. Pada tahap ini penulis akan membuat perumusan masalah dari topik permasalahan yang dikaji beserta batasan permasalahan dalam penelitian. Selain itu, pada tahap perencanaan penulisan menentukan tujuan dari penelitian ini, antara lain memprediksi kategori kualitas udara dan beberapa indeks pencemaran yang dijadikan sebagai parameter pengukur. Lalu ada penentuan dataset. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode library research untuk mencari data yang mendukung penelitian ini. Metode library research sendiri adalah data yang diambil melalui sumber-sumber lain seperti jurnal, paper, web resmi, dan lain sebagainya. Yaitu keempat, pre-processing data. Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data supaya data yang digunakan masih berupa data mentah yang diproses dengan menformatnya sesuai kebutuhan seperti pengurangan kolom yang dirasa tidak perlu
digunakan hingga perubahan beberapa data kategori menjadi numerik. Yang kelima ada analisis data. Pada tahap ini penulis membagi menjadi dua, yaitu data training dan data test. Data training digunakan untuk melatih algoritma dan data test digunakan untuk menguji dari performa algoritma yang telah dilatih sebelumnya oleh data training. Pada penelitian ini komposisi dari pembagian data tersebut ada 80% dan data training ada 20% data test. Analisis data menggunakan machine learning yaitu superset learning. Lebih tepatnya adalah model regresi linear berganda. Analisis tersebut digunakan untuk memprediksi apakah sekumpulan variabel independen mempengaruhi secara signifikan untuk memprediksi variabel dependen. Melalui tahap ini, penulis dapat mengetahui kuat tidaknya korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam data indeks. Lalu yang terakhir, penyusunan laporan. Pada tahap ini, penulis menyusun laporan sebagai bentuk dokumentasi dari seluruh metode penelitian yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut mulai dari perencanaan penentuan dataset, pre-processing data, hingga analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi untuk analisis prediksi kualitas udara dengan menggunakan model regresi linear. Untuk yang pertama akan diimplementasikan terlebih dahulu menggunakan Python pada Google Colab. Nah, untuk tahap pertama yaitu kita import beberapa library terlebih dahulu untuk mendukung model regresi linear pada bahasa Python ini. Untuk yang pertama ada library Pandas yang digunakan untuk menganalisis data seperti mempersiapkan data, pembersihan data, hingga memanipulasi data. Kemudian yang kedua ada library NumPy yang digunakan untuk membentuk object and dimensional array. Kemudian ada library Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Selanjutnya yaitu ada library sklearn yang digunakan untuk penggunaan machine learning dalam data. Nah, machine learning yang dimaksud adalah model regresi linear. Nah, selanjutnya di sini kita akan panggil datanya terlebih dahulu. Ini sudah saya upload datanya di Google Colab yang bernama data pencemaran dengan format CSV. Nah, di sini datanya akan disimpan dalam variabel data dengan menggunakan perintah pd.read CSV. Kemudian kita panggil nama datanya, data pencemaran.csv. Nah, kemudian kita tampilkan dan ini merupakan datanya. Ada 8 kolom dan juga 153 baris. Kolom tersebut terdiri atas tanggal, kemudian beberapa parameter untuk penentuan kualitas udara, yaitu ada PM10, PM25, SO2, CO, O3, dan juga NO2. Kemudian di sini ada kategori kualitas udaranya. Pada penggunaan model regresi linear dalam melakukan prediksi kualitas udara, maka dataset nantinya akan terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen menggunakan kolom kategori dan juga variabel independen menggunakan parameter penentu kualitas, yaitu PM10, PM25, SO2, CO, O3, dan NO2. Karena pada penelitian ini variabel independen lebih dari satu, maka analisis dataset tersebut menggunakan model regresi linear berganda. Selanjutnya, data akan melewati proses
pre-processing, yaitu dengan menghapus kolom yang tidak dibutuhkan dan merubah kolom yang sifatnya masih merupakan data kategori menjadi data numerik, atau prosesnya itu disebut dengan proses encoding, supaya datanya nanti itu lebih mudah dianalisis sehingga semua tipe data dalam setiap kolom akan disamakan. Nah, untuk menghapus kolom sendiri menggunakan perintah drop, yaitu dengan memanggil nama variabel yang menyimpan data, kemudian di drop, kemudian di sini dipilih yang dihapus itu kolom yang keberapa. Nah, yang ingin saya hapus ini adalah kolom ke-0, yaitu kolom tanggal. Kemudian di sini ada X sama dengan 1. Karena yang akan dihapus adalah kolom, maka di sini menggunakan X sama dengan 1. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan maka hasilnya seperti ini. Yang sebelumnya kolomnya adalah 8, setelah dihapus maka kolomnya jumlah 7. Nah, untuk proses encoding sendiri atau merubah data kategorik, yaitu pada kolom kategori ini menjadi numerik, maka menggunakan perintah ini. Sama dengan data, ini adalah nama variabel yang menyimpan data, kemudian akan tipe datanya akan dipilih. Nah, setelah dijalankan perintah ini, maka hasilnya akan seperti ini. Dalam kolom kategori yang awalnya merupakan data kategorik seperti ada sedang, baik, kemudian tidak baik, berubah menjadi data numerik. Ada 1 untuk data yang untuk kategori baik itu nilainya nanti akan berubah menjadi 0, kemudian untuk kategori sedang nilainya akan berubah menjadi 1, dan untuk kategori kualitas udara yang tidak baik maka nilainya akan berubah menjadi 2. Nah, berikut untuk tampilan data yang setelah melakukan pre-processing data. Selanjutnya di sini kita akan memilih kolom mana saja yang akan digunakan untuk variabel dependent dan variabel mana yang akan digunakan, maksudnya kolom mana yang akan digunakan untuk variabel independen. Nah, untuk variabel independen akan disimpan pada variabel yang bernama X. Nah, karena variabel independen kan semua kolom kecuali kolom kategori, maka nanti di sini untuk menetapkannya maka tinggal membuang atau menghapus kolom kategori. Kemudian untuk Y adalah untuk menyimpan variabel dependen. Nah, di sini variabel dependen sendiri adalah kolom kategori, maka di sini tinggal memanggil kolom kategori dengan data, yaitu variabel yang menyimpan file data pencemaran tadi, kemudian memanggil kolom kategori seperti itu. Setelah itu kita akan menentukan data menjadi 2, yaitu data training dan juga data test. Nah, di dalam analisis ini untuk data training sendiri berjumlah 80% dan data test itu kita gunakan sebanyak 20%. Sehingga dalam proses pembagian antara data training dan data test menggunakan perintah seperti ini. Training X ini untuk menyimpan variabel independen untuk data training, kemudian test X untuk menyimpan variabel independen data test. Kemudian di sini ada training Y dan juga variabel test Y yang fungsinya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk variabel dependen. Nah, di sini karena tadi kan untuk data tesnya menggunakan 20%, maka di sini test size-nya yaitu 0,2.
Oke, nanti bisa langsung dijalankan. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai intercept dan juga nilai koefisien. Intercept sendiri adalah titik perpotongan ketika nilai X sama dengan 0 antara sumbu Y dengan suatu garis pada sumbu kartesius. Sedangkan koefisien atau slope adalah variabel bebas atau perubahan nilai dari variabel independen. Nah, perintah untuk menghasilkan nilai intercept ini ada di sini kita menggunakan variabel linear, kemudian di sini kita panggil linear regression yang merupakan import dari library sklearn untuk menggunakan model linear regresi. Nah, setelah itu kita panggil juga untuk data training variabel independen dan juga data training untuk variabel dependen. Setelah itu kita print untuk linear intercept-nya, maka nilainya adalah minus 0,089 sekian. Nah, setelah itu untuk menampilkan nilai koefisien regresi atau slope, maka di sini kita akan seperti membuat array untuk PM10, PM25, SO2, CO, O3, dan juga NO2 atau merupakan variabel independen dari dataset ini. Kemudian kita buat sebuah variabel baru untuk menyimpan nilai koefisien dari masing-masing parameter atau variabel independen tadi. Nah, untuk menampilkan nilai koefisien regresi, maka kita menggunakan list, kemudian di sini kita panggil lagi zip. Nah, untuk selanjutnya di sini kita panggil variabel temp, ini dari variabel independen tadi, kemudian kita panggil juga linear koefisien yang sudah sebelumnya setelah dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Untuk nilai linear koefisien dari PM10 adalah 0,0019 sekian, PM25 0,01367 sekian, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk kesimpulan dari nilai intercept dan juga nilai koefisien regresi atau slope tersebut adalah selanjutnya yaitu melakukan prediksi dari nilai korelasi antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, proses perhitungan nilai korelasi sendiri menggunakan perintah core. Ini menggunakan perintah core. Setelah dijalankan, maka di sini akan menampilkan hubungan korelasi antar variabel. Di sini ada hubungan korelasi antar variabel PM10 dengan PM25, kemudian PM25 dengan kategori juga ada. Pokoknya dari perintah core ini kita bisa menampilkan korelasi masing-masing variabel, baik variabel independen dengan variabel independen maupun variabel independen dengan variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara PM25 dan kategori, yaitu sebesar 0,71. Hal ini bisa diprediksi semakin parameter PM25 menjadi parameter yang menentukan kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara. Selain itu, terdapat juga hubungan lemah antara PM10 dengan kategori sebesar 0,23 dan SO2 dengan kategori sebesar 0,11. Hal ini bisa diprediksi jika nilai parameter tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap penentuan kategori. Kemudian adanya hubungan kurang berarti antara CO dengan kategori sebesar 0,08
dan NO2 dengan kategori sebesar 0,08, yaitu sama ya untuk besar korelasinya. Hal tersebut itu bisa diprediksi bahwa kedua parameter tersebut mempunyai pengaruh yang kurang terhadap penentuan kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan untuk pengujian koefisien determinasi. Hal ini punya tujuan tersendiri, yaitu untuk mengukur seberapa pengaruhnya variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang diindikasikan oleh nilai adjusted R. Nah, untuk di sini kita gunakan untuk mengetahui koefisien determinasi, yaitu dengan memanggil R2 score. Nah, ini tuh sebelumnya sudah diimport dari library sklearn. Di sini ada R2 score untuk mencari koefisien determinasi, kemudian ada mean square error untuk mencari MSE, dan juga untuk mencari mean absolute error-nya. Nah, di sini tinggal di print, kemudian kita panggil R2 score dengan parameternya, yaitu ada nilai dari variabel tes Y dan juga Y prediksi. Untuk mencari MSE-nya yaitu sama untuk parameternya, yaitu tes Y dan juga Y prediksi. Nah, setelah kita jalankan di sini, maka nilai koefisien determinasinya ada 0,1245 sekian, kemudian MSE-nya 0,0765 sekian, dan juga ada MSE-nya 0,276 sekian. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu lemah. Karena nilai koefisien determinasi mendekati 0 atau kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Namun, adanya nilai MSE dan MSE yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil prediksi sesuai dengan data aktual dan hasil prediksinya akurat. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menampilkan Y prediksi dan juga Y aktual dengan perintah sebagai berikut. Oke, PD data frame, kemudian di sini aktualnya yaitu dari Y test atau variabel dependen dari nilai tes, kemudian ada juga Y prediksi. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita bisa memvisualisasikan dalam sebuah scatter plot di sini. Berikut visualisasinya. Kemudian untuk pengujiannya setelah pengujian prediksi menggunakan model regresi linear berganda ini tidak hanya dilakukan pada data tes, tetapi juga dilakukan dengan data di luar tes. Nah, ini untuk pengujian data di luar tes, saya menggunakan nilai 45, 64, 33, 0, 15, 20. Ini merupakan nilai untuk setiap variabel independen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika dijalankan, maka nanti Y prediksinya adalah 0,850 sekian, atau jika dibulatkan yaitu menjadi 1. Ini juga untuk prediksi data di luar tes, kemudian ini juga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi model untuk analisis kualitas udara menggunakan model regresi linear menggunakan
maksudnya pada orange. Nah, di sini merupakan model regresi linear yang sudah saya buat. Untuk filenya di sini yaitu saya menggunakan file yang sama. Namun karena di sini data pada orange ini sudah saya lakukan pre-processing terlebih dahulu atau encoding secara manual sebelumnya. Nah, ini merupakan datanya. Untuk kategori di sini merupakan variabel dependen, maka langsung berubah diletakkan pada kolom yang paling awal. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu untuk variabel independen. Di sini bisa dilihat untuk scatter plot atau regresi linear. Nah, di sini dari file atau dari data tersebut tersambung ke dalam test and score. Nah, di sini itu akan menghitung secara otomatis untuk koefisien determinasi, kemudian MSE, RMSE. Nah, koefisien determinasinya yaitu 0,223, 0,344 untuk RMSE dan juga untuk mean square error-nya yaitu 0,118. Walaupun di sini nilainya hampir sama, maksudnya di sini nilainya tidak sama dengan Python, tapi mempunyai nilai yang hampir sama, dan juga kesimpulan yang dihasilkan pun sama. Walaupun di sini nilai untuk koefisien determinasi, kemudian MSE dan RMSE di orange dan di Python berbeda, tetapi nanti kesimpulan yang dihasilkan tetap sama, yaitu pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen itu lemah, tetapi nanti hasil prediksi sesuai dengan data aktual dan hasil prediksinya itu akurat karena nilai dari MSE dan RMSE-nya itu mendekati 0. Oke, kita berpindah lagi ke orange. Nah, di sini dari file kita sambungkan ke model linear regresi. Di sini kita parameter fit intercept-nya kita checklist, kemudian untuk jenis linear regresinya kita pilih no regularization. Oke, setelah itu kita sambungkan ke test and score. Setelah itu kita sambungkan lagi ke data tabel. Di sini maka kita akan mengetahui nilai Y aktual yang ada di kolom kategori dengan Y prediksi di kolom yang bernama linear regression ini. Nah, seperti ini nanti. Kemudian untuk ketika kita ingin cari nilai intercept dan juga koefisien regresi atau slope, maka dari model linear regresi ini kita hubungkan langsung dengan data tabel, tidak? Nah, di sini kita akan mengetahui nilai intercept-nya berapa, kemudian nilai koefisien dari masing-masing variabel independennya itu berapa. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengetahui nilai korelasi antara variabel independen dan juga variabel dependen, maka kita langsung saja hubungkan dengan correlations ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, nilai korelasi yang kita dapatkan di orange dengan nilai korelasi yang kita dapatkan di Python itu sama persis nilainya yang dihasilkan. Sebentar. Nilainya yaitu sama persis. Misalnya di sini ada PM25 dan juga kategori. Nah, di sini kan PM25
di baris 2 hasilnya 0,712. Di sini juga 0,712. Kemudian PM10 dengan kategori PM10 ada di baris pertama 0,229. Di sini 0,229 kalau misalnya dibulatkan. Sama semua untuk nilai korelasinya. Jadi mungkin di Python kita harus menggunakan kode-kode khusus, kita harus mengetahui kode-kodenya supaya bisa melakukan model linear regresi untuk analisis kualitas pencemaran udara. Sedangkan dengan menggunakan Orange kita tidak perlu menggunakan kode-kode khusus, tinggal menghubungkannya ke model-model yang sudah tersedia dalam aplikasi Orange ini, seperti ini. Jadi mungkin ini lebih mudah ya jika kita implementasikan dengan menggunakan Orange. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini yaitu yang pertama, parameter PM25 menjadi parameter yang sering menentukan kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara. Kemudian untuk parameter PM10 dan juga parameter SO2 terhadap variabel dependen kategori itu memiliki hubungannya lemah. Hal ini bisa diprediksi jika kedua parameter tersebut mempunyai pengaruh kecil terhadap penentuan kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran. Kemudian adanya hubungan yang kurang berarti antara parameter CO dengan kategori dan NO2 dengan kategori. Kemudian yang kedua yaitu hasil dari pengujian koefisien determinasi dari data indeks standar pencemaran udara di SPKU bulan Oktober tahun 2021 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu lemah, namun adanya nilai MSE dan RMSE yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil prediksi sesuai dengan data aktual dan hasil prediksinya akurat. Kemudian yang ketiga yaitu jika kita menggunakan Python yang kita implementasikan dengan Google Colabs, maka kita perlu menggunakan library khusus dan juga membuat kode-kode khusus untuk mengimplementasikan linear regresi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Orange, kita tidak perlu menggunakan kode-kode khusus. Kita hanya menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan di aplikasi Orange tersebut. Selanjutnya saran antara lain: 1. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap kriteria yang dibutuhkan. 2. Dapat dicoba menggunakan metode lain untuk mendukung keputusan yang lebih efektif. 3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat ada saran antara lain: 1. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap kriteria yang dibutuhkan. 2. Dapat dicoba menggunakan metode yang lain untuk mendukung keputusan yang lebih efektif. 3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.